Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiman, CGP Angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara. Nah, kali ini saya ditemani oleh Putri Nurrohmah, guru kelas 5 SD Negeri 1 Telaga. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Pak Budi. Nah, Putri ini bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Oh, ya, alhamdulillah ya. Mohon maaf mengganggu waktunya ini Putri. Terima kasih. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi terkait dengan nanti jalannya proses pembelajaran yang akan Putri laksanakan. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Putri lakukan. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Putri lakukan selama ini agar Putri lebih siap dalam memberi pembelajaran. Nah, ini saya mau tanya Putri, untuk tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Putri apa saja kira-kira ya Putri? Oh iya, untuk tujuan pembelajaran itu ada 6. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sumber daya alam berdasarkan jenis dan pengelompokannya. Yang ketiga, siswa dapat memahami pentingnya penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang keempat, siswa dapat membedakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan potensi sumber daya alam dan aktivitas ekonomi yang ada di sekitar kita. Yang keenam, siswa dapat memahami pentingnya sumber daya alam. Nah, itu ada 6 tujuan pembelajarannya. Oh, gitu ya. Wah, banyak ya, ada 6 ini. Iya. Baik, ada 6 tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Putri nantinya. Nah, lalu bagaimana ini untuk area pengembangannya ini Putri, yang ingin dicapai oleh Putri? Oh iya, untuk area pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan. Terus yang pengetahuan yang saya harapkan peserta didik dapat mengidentifikasi sumber daya alam. Sedangkan di keterampilannya peserta didik dapat membedakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Selain itu juga saya melakukan pengembangan kaitannya dengan kolaborasi siswa agar lebih kuat. Jadi nanti pengembangannya itu ya Bu, ada pengetahuan keterampilan, kemudian ada kolaborasi seperti itu ya. Nah, berikutnya ini Putri, untuk strategi pembelajarannya ini nanti yang akan diterapkan oleh Putri di kelas itu bagaimana ini Putri? Oh ya, untuk strategi pembelajarannya saya akan laksanakan yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegritaskan dengan pembelajaran sosial emosional. Saya akan membagi beberapa kelompok yang sesuai dengan kemampuan siswa, keterampilan dan keaktifan siswanya. Untuk model pembelajarannya adalah sama, diskusi, kelompok, tanya jawab dan presentasi. Dan untuk metodenya adalah pendekatan diskusi kelompok dan penugasan. Itu untuk model pembelajarannya. Bagus ini Putri ya. Nanti ada membagi siswa dengan sesuai dengan kemampuannya seperti ya. Jadi yang akan diterapkan di kelas dengan strategi berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya untuk media pembelajaran nanti yang akan digunakan Putri itu seperti apa ini Putri? Oh ya, saya akan menggunakan metode atau media pembelajaran menggunakan PowerPoint dan video sebagai media pembelajaran, karena di pegunungan anak lebih menyukai kegiatan dengan penayangan pembelajaran di PowerPoint dan
video begitu Pak. Jadi nanti akan menggunakan PowerPoint, Iya. ada videonya gitu. Iya, ada videonya. Keren kelihatannya ini. Nah, kira-kira pelaksanaannya ini kapan ini Putri? Ya, untuk pelaksanaan insya Allah besok Pak Bu, hari Jumat jam pertama sedang hari ini sedang untuk persiapkan untuk mempersiapkan untuk bahan untuk besok mengajar. Ya, bagus ya. Nanti pelaksanaannya hari Jumat jam pertama ya Bu ya. Iya. Nah, insya Allah nanti saya akan datang untuk mengamati ya, untuk melaksanakan supervisi Putri dan melihat dan mencatat hal-hal yang apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran yang Putri nanti laksanakan. Nantinya terkait dengan ini nanti setelah pelaksanaan saya akan melihat Putri pada saat observasi. Setelah observasi nanti saya akan melakukan pasca observasi, kegiatan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh PP saya gitu ya Bu ya. Iya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa ya yang Putri dapatkan pada percakapan pra observasi ini Bu? Oh ya, saya berterima kasih sekali melalui percakapan ini. Tentunya saya senang sekali dan lebih mantap nanti dalam melaksanakan pembelajaran nantinya Pak. Oh ya, terima kasih Putri atas waktu dan kesempatannya sudah berkenan berbincang ngobrol dengan saya dalam percakapan pra observasi kali ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu pada hari Jumat pada saat saya melaksanakan observasi. Terima kasih Putri. Iya, terima kasih. Demikian percakapan pra observasi yang telah saya laksanakan hari ini bersama Putri Nur Rohmah. Sampai jumpa, ketemu lagi pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Provinsi Jawa Tengah, Seni Budaya Indonesia. Teman-teman sudah menonton video-video seni budaya Indonesia. Kali ini kita akan membahas ragam budaya dan kekhasan dari Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi yang ada di tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berasal dengan daerah istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Sama seperti provinsi lainnya, Jawa Tengah juga punya ibu kota, yaitu Semarang, yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Jawa Tengah dikenal sebagai jantung atau pusat budaya Jawa yang ada di Pulau Jawa. Sama seperti provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah juga menjadi tempat tinggal beragam suku dari seluruh Indonesia. Tapi suku yang paling banyak adalah suku Jawa dengan beragam kebudayaan yang khas. Provinsi Jawa Tengah punya beragam tarian tradisional. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah tari serimpi. Tarian yang ditampilkan untuk menyambut tamu ini punya makna kesopanan dan kelemah lembutan. Jawa Tengah juga punya banyak makanan khas yang menarik loh. Salah satunya adalah garam asam. Makanan yang rasanya asam dan pedas ini terbuat dari daging ayam dicampur santan. Ada juga dawet ireng yang beda dengan dawet lainnya yang berwarna hijau. Dawet asal Jawa Tengah ini unik karena berwarna hitam dan terbuat dari air gunung kerang atau jerami yang alami. Jawa Tengah juga punya tempat wisata yang tak kalah menarik. Misalnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo jadi salah satu tempat wisata dengan beragam keindahan alam. Ada juga Candi Borobudur yang termasuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Tempat wisata ini berada di wilayah Magelang. Selain tarian, makanan, dan tempat wisata, Provinsi Jawa Tengah juga punya kebudayaan dan kekhasan lainnya yang tak kalah menarik loh. Yuk cari tahu pakaian adat dari Provinsi Jawa Tengah. Pakaian adat ini beragam dan punya ciri khas masing-masing. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yang disebut jawi jangkep ya. Sama seperti pakaian adat lainnya, pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, laki-laki memakai kain jarik yang dililitkan dengan ikat pinggang. Lalu di bagian tengah ada beskap lengan panjang berwarna hitam. Bagian belakangnya lebih pendek supaya lebih mudah menyelipkan keris. Pada bagian atas, bagian kepala laki-laki akan menggunakan penutup kepala, yaitu belangkon yang bermotif batik. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Pakaian ini biasanya disebut kebaya, tapi ada perbedaan dari kebaya pada umumnya. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, perempuan memakai kain jarik dengan motif sama seperti laki-laki. Lalu di bagian tengah ada kebaya. Berbeda dengan kebaya pada umumnya, kebaya dari Jawa Tengah berwarna hitam keemasan. Ada juga yang terbuat dari bahan beludru atau beledru. Pakaian adat Jawa Tengah juga punya filosofi kepatuhan, kehalusan, dan sikap lemah lembut. Lalu di bagian atas, rambut perempuan akan dikonde dan diberi bunga melati. Wah, menarik ya pakaian adat dari Jawa Tengah ini. Walaupun lebih banyak warna gelap, pakaian Jawa Tengah ini tetap menunjukkan sisi lemah lembut dengan paduan kain jarik. Nah, selain pakaian adat yang indah, rumah adat di Provinsi Jawa Tengah juga tak kalah menarik loh. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Provinsi Jawa Tengah juga beragam dan punya fungsi masing-masing. Salah satunya adalah rumah joglo. Rumah joglo terbuat dari bahan kayu. Kayu yang digunakan pada zaman dulu biasanya kayu jati dan batang pohon kelapa. Awalnya rumah adat ini berbentuk persegi dengan 4 pokok tiang di tengahnya. Seiring perkembangan zaman, rumah ini punya tambahan beberapa ruangan di dalamnya.
Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi Jawa Tengah juga punya beberapa lagu daerah yang terkenal, antara lain Lir Ilir, Gundul Pacul, Cublak Cublak Suweng, dan masih banyak lagi. Ternyata budaya Provinsi Jawa Tengah menarik untuk dipelajari ya. Apa yang paling teman-teman suka dari provinsi ini? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Itu adalah contoh pakaian adat yang ada di Jawa Tengah. Ada macam-macam pakaian adat ya. Jadi tadi juga ada pakaian adat apa saja di Jawa Tengah? Ya, terus ada apa lagi? Terus ada apa lagi tadi? Terus ada apa lagi? Terus ada apa ini? Yang dipakai laki-laki atau perempuan itu kain apa? Jarit. Itu adalah contoh pakaian adat yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang sumber daya alam. Kalian menyaksikan video dulu, video tentang sumber daya alam ya. Berbagai hal yang ada di sekitar kita seperti tumbuhan, air yang mengalir, matahari, atau ayam merupakan beberapa contoh SDA yang dapat diperbaharui. Kenapa hal-hal tersebut tergolong sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui? Kids, bumi dipenuhi oleh berbagai sumber daya alam yang mungkin tidak kita sadari. Berbagai sumber daya alam ini penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi, baik manusia maupun hewan. Ada dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Walaupun berbeda, kedua jenis sumber daya alam ini tetap memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi dan bagi bumi itu sendiri. Kali ini kita akan mencari tahu lebih jauh mengenai apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan apa saja jenisnya. Yuk kita cari tahu. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu di alam yang dapat atau memiliki manfaat bagi manusia. Ada dua jenis sumber daya alam atau SDA, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui sebenarnya bisa kita lihat setiap hari. SDA yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Sesuai namanya, SDA ini dapat terus diperbaharui atau memperbaharui dirinya sendiri dengan berbagai cara atau dihasilkan kembali seperti dengan cara kembang biak. Berbagai macam SDA yang dapat diperbaharui. Berbagai hal yang ada di sekitar kita seperti tumbuhan, air yang mengalir, matahari atau ayam merupakan beberapa contoh SDA yang dapat diperbaharui. Kenapa hal-hal tersebut tergolong sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui? Pertama, makhluk hidup yaitu hewan dan tumbuhan termasuk sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui karena hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Suka makan ayam goreng, makan atau sate? Itu berarti kita sedang memanfaatkan salah satu jenis SDA yang dapat diperbaharui yaitu hewan. Telur dan susu yang kita konsumsi juga merupakan hasil dari sumber daya alam. Selain menjadi bahan makanan, hewan juga menjadi sumber daya alam karena bisa dimanfaatkan untuk membantu manusia dalam bidang lain, seperti menjadi alat transportasi. Dan hanya daging,
Tumbuhan juga merupakan SDA yang dapat diperbaharui. Tumbuhan juga bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan, seperti membangun rumah dengan menggunakan kayu atau batang tumbuhan. Selain itu, tumbuhan juga bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan, karena ada beberapa jenis tumbuhan yang memiliki khasiat menyembuhkan penyakit. Kemampuan tumbuhan untuk berkembang biak, baik dengan sendirinya ataupun dengan bantuan manusia, menjadikan tumbuhan termasuk sebagai SDA yang dapat diperbaharui. Benda mati juga termasuk SDA. Kedua, selain makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan, benda mati juga termasuk sebagai SDA yang dapat diperbaharui. Matahari, air, udara, dan tanah merupakan SDA yang dapat diperbaharui dalam bentuk benda mati. Air memiliki banyak manfaat untuk manusia, seperti minum, mandi, memasak, dan mencuci baju. Air juga memiliki fungsi penting, yaitu bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air yang berguna untuk aktivitas kita sehari-hari. Meskipun banyak digunakan, air di bumi tidak akan habis, karena air terus-menerus mengalami siklus perputaran. Air yang sudah digunakan bisa kembali berputar dan diolah lagi dengan berbagai teknologi menjadi air bersih yang layak digunakan kembali. Matahari yang menyinari bumi saat siang hari juga termasuk sebagai SDA, meskipun tidak berada di dalam bumi. Sinar matahari yang sampai ke bumi dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti membuat garam, memberikan kesehatan bagi manusia, atau dapat digunakan untuk menghasilkan listrik melalui panel tenaga surya. Udara yang setiap hari kita hidup agar tubuh mendapatkan asupan oksigen juga merupakan SDA yang dapat diperbaharui. Walau semua manusia dan hewan memerlukan dan memiliki udara, kita tetap bisa mendapatkan udara segar dari hasil fotosintesis yang dilakukan tumbuhan. Selain membuat kita mendapatkan oksigen, udara juga bisa berfungsi untuk menghasilkan listrik melalui teknologi pembangkit listrik tenaga angin dan udara yang bergerak. Tanah yang setiap harinya kita injak juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Manusia memanfaatkan tanah untuk berbagai kebutuhan seperti untuk pertanian, perkebunan, atau aktivitas pembangunan. Makin itu dia sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, apa ada yang tahu
tidak akan habis, tidak akan cepat habis, karena alam itu akan memproduksi lagi, gitu. Makanya itu akan tersedia terus-menerus, tetapi manusia itu menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ada contohnya. Ini ada apa ini? Hutan. Ada sungai. Nah, di hutan
alam. Kita nyanyi bersama-sama ya.
dapat diperbaharui dengan tepat. Nanti kalian menyebutkan contoh sumber daya alam dengan tepat. Yang kedua, langkah kegiatannya. 1. Diskusikan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui di peta konsep. 2. Tuliskan hasil diskusi setiap kelompok di dalam peta konsep yang tersedia. 3. Presentasikan hasil diskusi yang telah ditulis pada peta konsep di depan kelas. Jelas?
diberi nama ibu, diberi nama kelas ya, nama lengkap sedangkan nama panggilan. Nama lengkap. Dikerjakan sendiri-sendiri.
pasca observasi bersama Bu Tri Nurrohmah selaku guru yang saya observasi tadi, kemudian ada Bu Suhana Saraswati selaku pengajar praktek CGK angkatan 10 untuk saya. Selamat pagi Bu Tri. Selamat pagi Pak Budiman. Bagaimana kabarnya ini Bu Tri? Alhamdulillah sehat. Ya, tadi sudah melaksanakan proses pembelajaran ya Bu Tri ya. Iya. Pelaksanaan pembelajaran Bu Tri yang dilakukan di kelas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan minta waktunya ke Bu Tri untuk bisa berbincang-bincang santai terkait dengan kegiatan pasca observasi tentang pembelajaran yang tadi Bu Tri laksanakan. Mudah-mudahan Bu Tri tidak keberatan. Iya, kebetulan hari ini saya ada waktu, tentunya tidak keberatan Pak Budiman. Terima kasih nih Bu Tri. Begini Bu Tri, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol sedikit terkait dengan kegiatan pembelajaran yang tadi Bu Tri telah laksanakan. Nah, kira-kira dari obrolan kita kali ini apa yang Bu Tri harapkan? Yang saya harapkan dari obrolan kali ini, semoga kita bisa mengevaluasi pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Jika saya ada kekurangan selama proses pelaksanaan pembelajaran, kita bisa didiskusikan dan saling sharing untuk memberi solusinya, begitu Pak Budiman. Ya Bu Tri. Saya juga masih terus belajar ini Bu Tri. Baiklah. Yang pertama ini ya Bu Tri, bagaimana ini perasaan Bu Tri setelah melaksanakan pembelajaran tadi di kelas? Oh ya, tentunya merasa lega ya, karena sudah melaksanakan pembelajaran itu, sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, begitu Pak Budiman. Ya, dengan terkait pembelajaran tadi ya, rencana pembelajaran yang Bu Tri susun, apakah tadi sudah dilaksanakan di pembelajaran tadi Bu Tri ini? Menurut saya sih sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak Budiman. Kalau menurut saya begitu. Oh iya, begitu ya. Alhamdulillah. Berarti apa yang sudah Bu Tri susun sebelum pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan baik ya Bu. Selanjutnya ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Sebelum pelaksanaan pembelajaran kan Putri sudah menyusun tujuan pembelajaran ya. Tadi sudah tercapai apa belum ini Putri? Alhamdulillah sudah tercapai, walaupun belum semuanya tuntas dalam belajar, masih membutuhkan bimbingan atau bisa dikatakan murid belum mandiri dalam kegiatan diskusi, begitu Pak Budiman. Jadi sudah terlaksanakan tapi belum maksimal gitu ya. Belum maksimal ya. Pada percakapan pra-observasi kemarin, Putri kan menyampaikan ya terkait dengan strategi-strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan Putri dalam pembelajaran tadi. Kira-kira apa strategi tersebut sudah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran Putri tadi di kelas? Sudah saya laksanakan, tetapi menurut saya masih belum maksimal begitu. Jadi sudah dilaksanakan tapi Belum maksimal ya. Nah, ini menurut Putri pada kegiatan pembelajaran tadi itu hal baik apa ini yang sudah Bu Tri lakukan untuk dipertahankan atau ditingkatkan? Oh ya, dalam pembelajaran tadi yang saya lakukan pada saat kegiatan pembelajaran, karena kemarin adalah memanfaatkan waktu dengan baik dan menggunakan LCD proyektor untuk menjaga konsentrasi siswa-siswi sehingga siswa tetap enjoy dan fokus dalam pembelajaran, begitu Pak Budiman. Jadi menggunakan LCD proyektor sudah ya Putri ya? Biar anak-anak itu lebih fokus gitu. Nah, kira-kira selain hal tadi yang menggunakan LCD proyektor, menurut Putri adakah kekurangan atau yang perlu diperbaiki ini dari Putri? Menurut saya masih ada kekurangan Pak, seperti dalam hal kerja kelompok, semua anggota kelompok belum bisa secara aktif mengikuti semuanya. Anak-anak dalam mempresentasikan hasil diskusi juga suaranya belum terdengar dengan jelas, masih
masih malu-malu, suaranya pelan gitu Pak. Oh, jadi itu ya kekurangannya itu ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira dari kekurangan tadi Putri sebutkan itu apa yang akan dilakukan oleh Putri ini untuk mengatasi kekurangan tadi? Saya akan berencana mendampingi dengan lebih intens pada saat kerja atau diskusi kelompok, memberikan motivasi kepada siswa-siswi agar lebih percaya diri ketika mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Selain itu, saya akan lebih giat lagi untuk memperdalam ilmu dan wawasan saya terkait dengan model atau metode mengajar yang menarik, diantaranya bisa melalui YouTube atau dengan rekan sejawat. Begitu saya berencana begitu. Wah, menurut saya bagus sekali itu Putri. Semoga apa yang Putri rencanakan untuk memperbaiki pembelajaran yang tadi dilaksanakan di kelas, kemudian untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru yang profesional ya, dalam mewujudkan terwujudnya tadi yang Putri akan lakukan, sehingga menjadi guru yang profesional, menjadi teladan bagi murid-muridnya Putri. Nah, dari rencana-rencana perbaikan yang Putri lakukan tadi yang sudah disampaikan ya, kira-kira kapan nih Putri akan mulai melaksanakan kegiatan yang baik itu? Menurut saya sih sepatnya Pak, saya akan memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan menerapkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Setelah diskusi dengan Pak Budi, hasil sharing pada kesempatan kali ini akan saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Bagus ini Putri ya. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan ukuran nih ya, ukuran keberhasilan yang Putri tadi sudah rencanakan, waktunya juga ditetapkan juga tadi sudah ya. Kira-kira indikator keberhasilannya apa Bu? Bahwa program atau indikator yang sudah direncanakan itu berhasil. Jadi ada indikatornya gitu. Kira-kira apa? Indikator keberhasilan akan tercapai apabila anak-anak dapat mengikuti kegiatan diskusi dengan aktif, mandiri, dan percaya diri untuk tampil di depan kelas. Itu indikator keberhasilannya. Ya, jadi akan aktif itu Ya, Putri. aktif, percaya diri. Percaya diri. Nah, kemudian ini kan Putri pasti tidak bekerja sendiri nih. Kira-kira siapa orang yang Putri libatkan dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran tersebut? Ya, tentunya melibatkan teman sejawat di sekolah, kepala sekolah, dan siswa-siswi. Gitu, ada teman sejawat, ada kepala sekolah, ada siswa-siswi. Oh ya, jadi itu ya yang akan dilibatkan oleh Putri. Nah, dari pelaksanaan observasi tadi, dari pelaksanaan pembelajaran yang Putri laksanakan di kelas, ini dapat saya ambil kesimpulan ya Putri. Yang pertama, dalam pembelajaran Putri tadi sudah menerapkan KSE ini, menanyakan kabarnya, dan mengawali dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Iya, betul. Kemudian ada ice breaking-nya tadi, juga ada kegiatan kerja kelompok, di mana dalam bekerja kelompok di situ sudah pasti ada nilai-nilai saling menghargai, kerjasama, dan ada kolaborasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran sudah baik ini ya tadi menurut saya, jadi sudah berpusat pada murid gitu ya. Jadi anak bekerja di situ bekerja kelompok, bukan gurunya yang bekerja tapi sudah siswanya. Kemudian mungkin nanti dalam pembagian kelompok itu dalam kerja bisa dicoba lagi nih pembelajarannya berdasarkan berdiferensiasi yang lebih baik lagi begitu. Nah, kira-kira seperti itu Putri. Mungkin ada yang mau Putri tambahkan terkait dengan kesimpulan kegiatan observasi tadi yang saya lakukan? Menurut saya sudah cukup sharingnya Pak Budiman. Gitu ya? Ya, oke. Nah, berarti kalau begitu terima kasih saya ucapkan kepada Putri atas kesediaannya sudah saya observasi tadi. Semoga ada ilmu yang bermanfaat dari percakapan kali ini dan dapat diterapkan untuk pembelajaran Putri selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih Putri atas Ya, sama-sama, waktu. terima kasih.
prestasi yang saya lakukan bersama kepada Putri Rohmah yang didampingi oleh PP saya Bu Suhana Saraswati. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.